Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu peserta DigiWeek 2022, Transforming Indonesia, menciptakan ekonomi digital Indonesia yang inklusif dan aman untuk semua. Izinkan saya Muhammad Saifullah, Asisten Deputi Pangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, mewakili Ibu Musdalifah Mahmud. Beliau adalah Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis. Kesempatan kali ini izinkan kami ingin berbagi beberapa konteks yang terkait dengan pemberdayaan perempuan kaitannya dengan digital ekonomi. Jadi Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita ketahui kalau kita melihat data yang di bawah ini, ternyata laki-lakinya lebih banyak daripada perempuan. Sementara selama ini kalau bercanda-canda, sepertinya perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Alhamdulillah, artinya ini adanya keseimbangan, kita harapkan karena juga curahnya tidak terlalu ekstrim, Bapak Ibu sekalian, 50,57% laki-laki dan 49,43% perempuan, artinya tidak terlalu ekstrim. Nah, kemudian perempuan usia produktif itu sekitar 53,6%, artinya di luar itu berarti masih kecil atau sudah pasca produktif. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat indeks literasi digital Indonesia berada di level 3,49 pada tahun 2021. Artinya, kata tersebut menempatkan indeks literasi digital Indonesia masih berada dalam kategori sedang dengan skala skor indeks 0-5. Kita bisa melihat ke beberapa konteks di bawah ini yang kami ada dalam paparan kami. Nah, secara umum, perempuan memiliki skor literasi digital lebih rendah dibandingkan laki-laki. Skor perempuan masih di bawah laki-laki di semua pilar. Tapi kalau kita melihat di medsos secara umum, sebenarnya creativity itu sekarang sudah tidak terbatas oleh gender. Artinya juga sudah semakin banyak para netizen atau para konten kreator dari perempuan itu semakin banyak yang bisa menghasilkan keuangan. Jadi sebenarnya ini merupakan paralel dan ini data itu pasti akan berubah-ubah karena ini merupakan angka literasi yang diambil pada tahun 2021. Nanti akan kita lihat bagaimana performa di tahun 2022. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat perempuan dan teknologi informasi dan komunikasi, jadi bisa kita lihat bahwasannya di perkotaan itu persentase penduduk perempuan usia 5 tahun ke atas yang menggunakan telepon seluler, smartphone, itu lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Nah, kalau di perkotaan maupun di pedesaan ternyata sama ya, artinya konteksnya itu pemanfaatan. Kalau menggunakan mungkin semuanya nyaris sama ya Bapak Ibu sekalian, artinya pemanfaatan yang menjadikan bukan hanya sekadar untuk komunikasi, tapi bisa lebih dari itu, memiliki nilai ekonomis, bisa menghasilkan sesuatu di luar konteksnya untuk komunikasi, itu laki-laki masih banyak dibandingkan perempuan. Kemudian berikutnya, persentase penduduk 5 tahun ke atas yang memiliki telepon seluler dan cover menurut jenis kelamin dan tipe daerah tahun 2020, Bapak Ibu sekalian. Kesenjangan terbesar terkait kepemilikan telepon seluler terdapat di daerah pedesaan. Kemudian di pedesaan, capaian perempuan yang memiliki telepon seluler hanya sekitar 47,59%, lebih rendah 13,68% dibandingkan laki-laki di pedesaan. Jadi, bagaimanapun juga ini kita juga akan melihat bahwasanya bisa jadi perempuan ini baik sangka kita Bapak sekalian. Perempuan fokus pada edukasi pendidikan anak-anaknya sehingga tidak sempat untuk main handphone. Mudah-mudahan ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan untuk mengakses internet lebih tinggi di perkotaan dibandingkan di pedesaan. Di perkotaan di atas 60%, sementara di desa masih di bawah 50%. Nah, ini mudah-mudahan tadi sebagaimana amanah dari Pak Menkominfo atau siapapun beliau yang mewakili, harapannya akan menjadi pemacu kita di desa pun sebenarnya ekonomi itu bisa tumbuh manakala juga didukung konteks teknologi informasi. Bapak Ibu sekalian, seiring transisi dunia ekonomi digital melakukan bisnis lebih banyak melalui internet, literasi digital dan literasi keuangan turut memberikan peluang untuk scaling up. Nah, kalau kita melihat memang ini Bapak Ibu sekalian, ini memang bagaimanapun juga data ini bisa berubah-ubah. Kalau kita lihat survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2019, nah lebih-lebih ini 2019, mudah-mudahan nanti 2022 lebih baik dari ini. Inklusi keuangan, yaitu akses keuangan perempuan terhadap produk dan layanan keuangan masih lebih rendah dibandingkan laki-laki. Bankable-nya laki-laki itu akan masih lebih tinggi daripada perempuan. Sementara kalau literasi keuangan atau pengetahuan dan kemampuan yang terkait dengan pengambilan keputusan dan manajemen keuangan juga menunjukkan kesenjangan antara perempuan dan laki-laki. Jadi
dianggap Bapak Ibu sekalian, laki-laki lebih cepat mengambil keputusan daripada perempuan. Perempuan banyak berkembang dengan perasaan. Bisa jadi konteks-konteks biologis seperti itu juga akan mempengaruhi bagaimana model kepemimpinan seorang laki-laki dan perempuan. Meskipun enggak semuanya bisa digeneralisir seperti itu. Bapak Ibu sekalian, kendala dan tantangan mewujudkan kesetaraan dalam transformasi digital, ada beberapa poin variabel yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah rendahnya partisipasi perempuan di ekonomi digital, baik konteksnya karena topografinya maupun pendidikannya. Kemudian yang kedua adalah ketersediaan infrastrukturnya, entah itu punya handphone tapi nggak ada sinyal nggak punya uang untuk beli data, ada uang beli data nggak punya handphonenya, kan sama aja Bapak Ibu sekalian. Jadi ketersediaan infrastruktur, baik itu smartphone-nya, kemudian juga internetnya, kemampuan untuk memberikan data dan kemampuan untuk mengelola setelah memiliki infrastruktur itu, menjadikan satu kesatuan bahwa ketersediaan infrastruktur kalau tidak dimanfaatkan sama sekali tidak memberikan nilai. Kemudian kemampuan, 900 juta orang berada di lokasi di mana harga internet lebih tinggi, dipatokan itu 1 GB tidak lebih dari 2% pendapatan sebulan. Serem ya Pak. Artinya kita berharap nanti akan ada terobosan sehingga biaya-biaya data, biaya-biaya lebih yang digunakan untuk ekonomi produktif di sektor-sektor UMKM atau produk-produk rumahan itu semakin mendapatkan support, entah itu diskon atau kemudahan atau apa itu. Mudah-mudahan nanti kita bersama-sama setelah ini mudah-mudahan ada folder berikutnya membicarakan bagaimana infrastruktur itu tersedia tapi kalau bisa juga terjangkau dan murah. Kemudian juga bias gender di transformasi digital, perempuan pendiri startup teknologi lebih sulit mendapat universitas gender yang pay gap di industri teknologi. Nah, sebenarnya ini mudah-mudahan juga akan berubah konteksnya karena saya pikir investasi itu yang penting kan proposalnya meyakinkan, presenternya juga meyakinkan, dan saya pikir sudah tidak bisa dipisahkan laki-laki perempuan. Siapapun yang memiliki kepercayaan untuk bisa meyakinkan calon investor, saya pikir memiliki kesempatan yang sama. Mudah-mudahan ini bisa bergeser Bapak Ibu. Kemudian norma gender keselamatan dan keamanan, terjadinya kekerasan berbasis gender secara online. Nah, memang ini masih menjadi PR kita semua bersama Bapak Ibu sekalian. Masih banyak anak-anak remaja perempuan kemudian ditipu-tipu karena masalah asmara lewat online, kemudian diajak ketemu di satu tempat. Sudah banyak kejadian berita-berita ini menjadi miris, dan mudah-mudahan nanti akan terjadi edukasi secara berproses ya Bapak Ibu sekalian, sehingga betul-betul perempuan akan semakin hati-hati dalam memanfaatkan teknologi informasi ini. Yang berikutnya adalah bias gender, edukasi keterampilan dan literasi. Perempuan tidak termotivasi untuk memasuki pendidikan STIM dan tidak tertarik dengan teknologi digital karena peran tradisionalnya yang ini memang di daerah pedesaan masih secara culture, secara kebiasaan, secara kearifan lokal belum terlalu mendorong perempuan untuk lebih maju untuk memanfaatkan teknologi. Tapi kita berharap dengan semakin masifnya dunia digital, dunia medsos akan menjadikan perempuan terdorong untuk semakin hati-hati dan semakin belajar memanfaatkan digital teknologi untuk hal yang sifatnya konstruktif dan menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Bapak Ibu sekalian, partisipasi perempuan dalam angkatan kerja 30% bisa dibandingkan laki-laki. Kalau kita melihat di angka ini, tingkat partisipasi angkatan kerja 83,65% itu masih laki-laki, 27,5% adalah perempuan. Tapi bisa jadi yang 54 ini persentasenya lebih banyak di tempat-tempat strategis dan manajerial. Kita belum tahu. Mudah-mudahan ini juga nanti akan semakin terjadi proses keseimbangan. Karena bagaimanapun juga siapa yang memiliki kemampuan dan keyakinan memiliki kesempatan yang sama, tidak dengan melihat perbedaan gender. Nah, jangan tidak hanya terjadi antara gender yang berbeda, tapi juga antar desa, kota, dan miskin dan kaya. Bagaimana juga Bapak Ibu sekalian, di kota informasi aliran transformasi teknologi pasti akan lebih cepat karena ketersediaan infrastrukturnya. Kemudian orang kaya juga pasti lebih bisa mengalokasikan keuangannya untuk yang di luar primer. Primer kan sandang pangan dan papan ya. Orang kalau uangnya pas-pasan ya, pikir beli beras, minyak goreng, cabai, bawang, dan mungkin apapun untuk makan gitu ya. Belum berpikir untuk mainan medsos. Tapi kalau sudah kaya, dia pasti memiliki lebih banyak pilihan untuk mengalokasikan keuangannya setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Dan kalau di sini konteksnya laki-laki memang diduga ini Bapak sekalian.
lebih bisa memanfaatkan peluang. Meskipun saya yakin sudah terjadi pergeseran, perempuan pun juga lebih banyak yang sudah kreatif. Kemudian persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional menurut jenis kelamin ini sebenarnya adalah Sosianas Maret 2021, Bapak Ibu sekalian, perempuan masih lebih tinggi 10,37%, sementara laki-lakinya 9,92%. Mudah-mudahan nanti akan terjadi kolaboratif. Kalaupun ya kalau kemiskinan sifatnya karena faktor ekstraordinari dari luar sistem mau kemana lagi, tapi kalau endurance terhadap bagaimana menyikapi potensi kemiskinan itu, perempuan dan laki-laki memiliki kemampuan yang sama untuk mengelola, mudah-mudahan juga gapnya akan semakin menipis, Bapak sekalian. Nah, kalau persentase penduduk miskin menurut Provinsi tahun 2022, Bapak sekalian, kalau kita perhatikan itu di Papua tertinggi, bahkan tapi alhamdulillah terjadi penurunan. Sementara kalau kita melihat ini sedikit usil ya Bapak sekalian, di Kalimantan Tengah itu 2022 malah meningkat. Kemudian di DKI Jakarta enggak nurun. Nah, Bapak sekalian, ini juga mudah-mudahan peran perempuan terhadap bagaimana kita mengelola dan mengurangi kemiskinan ini akan semakin berada di garda depan ataupun paling sama, kalau nggak bisa paling ke depan. Indeks Pembangunan Manusia IPM Indonesia tahun 2010-2021, IPM perempuan masih berstatus sedang, sedangkan IPM laki-laki berstatus tinggi, kualitas sdm perempuan masih dinilai, dikontekskan itu di bawah laki-laki. Tapi ini mungkin juga hanya di kasus-kasus tempatnya, nggak semuanya seperti ini. Ini hanya konteks survei ilmiah seperti ini. Rendahnya IPM perempuan berkontribusi terhadap rendahnya IPM nasional, karena bagaimana juga perempuan memiliki posisi strategis untuk mengedukasi putra-putrinya sehingga putra-putrinya menjadi generasi yang lebih baik. Kemudian, indeks pembangunan gender IPK Indonesia, keseimbangan capaian laki-laki dan perempuan yang paling menonjol itu rata-rata pola per kapita. Perempuan dianggap lebih sedikit daripada laki-laki. Nah, ini nggak tahu ini. Laki-lakinya mungkin royal ya Pak Gustaf, sering gratisin atau ngajak itu kalau makan bareng-bareng terus traktir, laki-laki sering sok-sok pahlawan. Bisa jadi seperti itu, kadang-kadang secara manusiawi auto seperti itu, tapi saya pikir kalau konteks yang untuk pengeluaran yang sifatnya belanja primer, saya pikir memang perempuan lebih hati-hati pada saat belanja. Konteksnya untuk masak aja, perempuan itu lebih cermat dalam menakar bumbu-bumbunya. Kalau laki-laki cenderung lebih boros. Nah, ini konteksnya juga bisa mencerminkan hal seperti itu, kehati-hatian. Nah, kalau kita lihat tantangan mengurangi kesenjangan dengan berpijak kepada yang tertinggal, jadi konteks mayoritas UMKM perempuan hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, hanya sedikit yang mampu scale up. Ini juga tidak otomatis kalau yang UMKM laki-laki itu bisa memenuhi sehari-hari. Saya pikir akan terjadi dinamika ya Bapak sekalian ya. UMKM yang dikelola oleh laki-laki atau perempuan, saya pikir memiliki challenge yang sama, manakala memang dikelola dengan manajemen yang baik, yang sehat, transparan, dan memang menggunakan menggunakan metodologi, menunjukkan asas-asas efisiensi, kemudian efektivitas, kemudian mengutamakan yang utama dan mengurangi belanja-belanja yang tidak primer. Saya pikir semuanya memiliki challenge yang sama. Kemudian strategi transformasi digital perempuan Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 3 poin utama yang harus menjadi menjadi PR kita semua, Bapak Ibu sekalian. Bahwasanya mengoptimalkan potensi perempuan dalam pemanfaatan teknologi digital itu di pemerintah, di ekonomi, di masyarakat menjadi keharusan bersama. Enggak ada semacam kayak privilege untuk laki-laki, nggak ada. Semua memiliki kesempatan yang sama. Kemudian mengenali adanya kesenjangan digital, kalau sudah kita kenali mitigasi risikonya, makanya kita harus melakukan bagaimana opsi-opsi solusinya. Dan yang berikutnya memfokuskan strategi transformasi digital pada bidang yang memiliki daya bibit paling besar, seperti UMKM, kemudian produksi rumahan. Saya pikir itu bisa memberdayakan perempuan yang memang belum memiliki kesempatan untuk kerja di sektor formal, di rumah tapi produktif. Itu harapan kita semua Bapak Ibu sekalian. Dan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat regulasi Perpres 114 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, kita lihat di balet ketiga Bapak Ibu sekalian bahwasanya
Penajaman strategi melalui SNKI perempuan bertujuan untuk memastikan perempuan bebas dari intervensi dalam akses pembiayaan dan beban ekonomi. Jadi perempuan betul-betul bisa independen, mengeluarkan segala potensi, pemikiran, festival gagasan-gagasannya untuk bisa mengakses keuangan untuk melakukan sesuatu yang bernilai ekonomi produktif. Kemudian strategi NSKI perempuan akan menyediakan program komprehensif yang responsif gender bagi semua perempuan di Indonesia untuk mengakses layanan keuangan formal. Jadi Bapak-Ibu sekalian, perempuan nanti seluruh Indonesia tanpa terkecuali memiliki kesempatan bankable yang sama dengan laki-laki. Jadi bisa mengakses semua produk-produk bantuan program pemerintah terkait dengan keuangan untuk melakukan usaha-usaha yang produktif. SNKI perempuan telah diluncurkan strategi nasional keuangan inklusi perempuan pada 9 Juni 2020. Keberadaan SKI perempuan semakin menegaskan bahwa segmen perempuan sebagai salah satu segmen prioritas untuk mencapai target inklusi keuangan 90% pada tahun 2024. Nah, ini merupakan kita semua Bapak sekalian ya, progresnya seperti apa. Kalau regulasinya sudah ada, karena sudah ada, nah harus didorong. Kemudian visi SKI perempuan sendiri, ini memastikan bahwa semua perempuan Indonesia memiliki pengetahuan, kapasitas sumber daya, dan peluang untuk mencapai dan menikmati beban ekonomi yang merujuk pada kesetaraan gender. Kelompok sasaran perempuan menjadi target intervensi pelaksanaan SKI perempuan ada 4 kategori. Yang satu perempuan dalam kelompok pendapatan 40% terendah, perempuan pekerja migran, perempuan pemilik UKM, dan perempuan pengurus rumah tangga. Jadi yang 4 ini menarik Bapak sekali. Perempuan pengurus rumah tangga tapi harus produktif juga. Kemudian yang berikutnya adalah bentuk kegiatan SNKI perempuan yang telah dilaksanakan pada tahun 2021, salah satunya Sekretariat DNKI bersama UK Embassy di Jakarta dan Mercy Corps Indonesia melakukan pilot project keuangan inklusif bertajuk Strengthening Women Micro Entrepreneur to Digital Security and Financial Inclusion atau SERUNI. Untung ya singkatannya jadi Indonesia, Bapak sekalian, SERUNI. Program ini bertujuan untuk memberdayakan ekonomi usaha makro milik perempuan melalui pendekatan adaptasi dengan konteks lokal dengan target 500 peserta di Kabupaten Sukabumi, Garut, Cirebon, Lombok Tengah, dan Lombok Tengah. Inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari 81,4% pada tahun 2020 menjadi 83,6% pada tahun 2021. Nah, harapan Bapak Ibu sekalian, harapan kita di tahun 2022 akan terjadi peningkatan yang signifikan. Bapak Ibu sekalian, panitia maupun peserta DG Week 2022, demikian yang bisa kami sampaikan. Kami semua berharap bahwasanya perempuan memiliki peran strategis terutama dari baseline mengedukasi putra-putri di rumah untuk menjadi generasi yang baik. Bagaimanapun juga generasi yang akan mendatang sangat bergantung kepada bagaimana perempuan Indonesia yang tahu itu melakukan edukasi terhadap dan sebagainya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat selalu untuk kita semua, untuk perempuan-perempuan hebat Indonesia, dan untuk laki-laki juga. Nanti kalau nggak, nanti laki-lakinya pada ngangkut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera kita semua. Terima kasih.